Negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis adalah salah satu cerita yang terkenal dalam sejarah dan mitologi Timur Tengah, khususnya dalam konteks Al-Quran dan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amfa Channel yang dimuliakan Allah. Menurut berbagai sumber, negeri Sabah diyakini terletak di wilayah yang sekarang terkenal sebagai Yaman. Negeri Sabah subur berkat adanya bendungan yang dinamakan Sadi Maghrib, yang pada mulanya air datang kepada mereka dari celah-celah yang ada di antara kedua bukit, lalu berkumpul di lembah dan bercampur dengan air hujan yang turun kepada mereka dari bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Lalu raja-raja mereka dahulu membuat rencana untuk memanfaatkan air tersebut. Maka mereka membangun sebuah dam yang besar lagi kokoh guna membendung air tersebut. Akhirnya permukaan air naik dan memenuhi lembah yang ada di antara kedua bukit tersebut. Kemudian mereka menanam pohon-pohon dan bercocok tanam, serta menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak dan bermutu baik. Seorang wanita dari kalangan mereka berjalan di bawah pepohonan dengan membawa keranjang di atas kepalanya. Maka buah-buahan berjatuhan memenuhi keranjangnya. Tanpa susah payah harus memetiknya karena buahnya rimbun dan masak-masak. Bendungan tersebut terletak di Maghrib, nama sebuah tempat yang jauhnya 3 marhala dari kota San'ah, sehingga dikenal dengan nama Sadil Maghrib. Ulama lainnya menceritakan bahwa di negeri mereka tidak terdapat seekor lalat atau nyamuk pun. Juga tidak terdapat serangga lainnya yang mengganggu. Demikian itu karena iklim negeri itu sedang dan berkat pertolongan dari Allah agar mereka mengesankan dan menyembahnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sayangnya Allah berfirman, tetapi mereka berpaling, yakni dari mengesahkan Allah, dari menyembahnya, serta dari bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Sebaliknya, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Sebagaimana yang telah dilaporkan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Lantaran kelakuan mereka itu, Allah mendatangkan banjir yang besar. Ada juga yang berpendapat hama tikus. Dan menurut pendapat lainnya lagi adalah air bah. Wahab ibnu Munabbih mengutip pendapat dari ahli kitab, menceritakan sebab hancurnya bendungan tersebut adalah karena ulah tikus.
Dalam suatu periode mereka, orang-orang Sabah menjaga bendungannya dengan kucing-kucing liar. Tetapi tikus-tikus itu dapat mengalahkan kucing-kucing penjaga bendungan tersebut. Akhirnya, tikus-tikus itu masuk ke daerah bendungan dan melubanginya sehingga bendungan mereka ambruk dan banjir menimpa mereka. Qatada mengatakan bahwa tikus-tikus itu melubangi pondasi bendungan tersebut hingga bendungan itu tidak mempunyai akar pondasi lagi dan labil. Ketika tiba musim penghujan, datanglah banjir kiriman, lalu menghantam bendungan itu hingga roboh. Akhirnya air bah melanda bagian yang terendah dari lembah dan memporak-porandakan semua bangunan. Merusak semua pohon yang ada di hadapannya, serta menghancurkan semua yang dilandanya. Akhirnya air surut dan tidak lagi menyuplai perairan pepohonan yang ada di kedua sisi bukit tersebut. Sehingga semua pepohonan kering dan mati. Kemudian pepohonan yang berbuah lagi indah dan hijau itu sesudah banjir tidak ada lagi dan berubah. Hikmah yang dapat diambil, bersyukurlah kepada Allah, maka nikmatmu akan ditambah. Jika mengingkarinya, maka azabnya sangat pedih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.